Oke. Baik, untuk pertanyaannya Elsa tadi, semakin kecil volume otak semakin menurun fungsinya. Nah, kayak gini saya contohkan ya, misalnya otak. Nah, semakin kecil kan otak itu di belakang ada beberapa tempat, misalnya di depan berpikir. Nah, misalnya makin mengecil, pasti cara berpikirnya itu lebih berkurang. Maksudnya cara mungkin dalam berpikirnya sudah tidak konsentrasi begitu. Kan di dalam otak itu kan ada banyak berapa bagian. Nah, semakin kecil sudah pasti semakin berkurang anunya, fungsinya, dayanya begitu. Maksudnya semakin kecil apanya ini? Otak. Volumenya. Oh, volumenya. Nah, volume Kan pertanyaan dari saudari Andi Nursalena kan volume otak. Ya. Jadi yang dimaksudkan oleh saudari Octavia Paulus, semakin kecil itu karena otak itu banyak bagiannya, karena dia semakin kecil otomatis fungsi dari entah caranya berpikir atau apa otomatis akan semakin berkurang gitu. yang Berarti otak bisa membesar. sesuai volumenya. Sesuai volumenya. Kalau ukurannya tetap G, tapi volume apa? Saya juga masih bingung tentang volumenya itu bagaimana sebenarnya. Apakah dilihat ini volumenya kan kalau di sini kan ada memang volume. Ini otak Ya. Itu bakal mengecil Ki atau Nah, begini, misalnya volumenya besar sudah pasti kan otak mengikuti volumenya itu toh. Nah, misalnya otaknya itu pasti volumenya mengikuti otaknya tersebut. Begini, pertanyaan dari saudari Farah itu ini otaknya mengecilkah atau membesar? Yang begitu soal volume otak. ukurannya? Kalau Bisa ukuran- dilihat otak kalau ini. ukuran tetap karena kalau semakin membesar berarti kepalanya juga semakin besarnya. Berarti semakin besar kepala semakin besar otak. Tidak. Volumenya otak sih, itu toh mungkin maksudnya itu otak nggak berubah aja, mungkin volumenya aja. Iya, volumenya. Otak yang di dalam otak, bukan otaknya. Kapan kita tahu bahwa volume kita berkurang? Kalau itu udah besar. Dari Siana. Kalau soal pertanyaan kapan kita tahu volume otak kita berkurang atau tidaknya, itu bukan kita yang bisa jawab. Tapi dokter. Itu bukan- Betul. Itu bukan bagiannya kita, itu bukan bagiannya kita yang untuk menjawab bagaimana Itu berarti udah parah video. betul Upload di YouTube. Tergantung pemikiran. Kita Hidung tergantung otak. Ibu. Jadi bagaimana? Teman-teman yang lain? So, Baik, terima kasih. Langsung saja untuk pertanyaan saudari Farah. Sirik kameramen. Jauh. Terima kasih. Saya persilakan. kamu menjawab. Ku tunggu. Ku hapus kok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudari Farah yang tadi bagian di slide PPT yang gejalanya sangat aktif, yang bertolak belakang parah, yang selalu bergerak atau hiperaktif. Sedangkan di penelitian yang dilakukan Castellanos pada tahun 2002 sampai 2004 itu yang di bagian PFC inferior kanan, seseorang dengan ADHD tampak kurang aktif. Hal tersebut membuat individu menjadi kesulitan untuk mengontrol gerakan mereka. Sebenarnya dari gejala yang dikemukakan pada penelitian Castellanos pada tahun 2002 dan 2004 kan gejala anak ADHD itu bukan hanya pada hiperaktif anak yang kayak kurang aktif atau tidak aktif, karena ada banyak gejala-gejalanya. Jadi kita tidak bisa monoton pada satu gejala anak tersebut. Jadi kelompok kami hanya mengambil penelitian tersebut ini karena bukan hanya tampak kurang aktifnya juga yang masuk, tapi ada bagian yang pada perubahan emosi yang tidak stabil. Jadi mungkin penelitian yang kami ambil ada salah satu gejala yang tidak masuk, bahkan bertolak belakang pada gejala yang dijelaskan pada slide berikut ini, pada slide yang tadi Farah komentari. Sekian dari saya. Tidak, saya juga jadi inti. Ada beri persilakan. Ya, ya. Tanya mungkin. Nah,
bagaimana saudara? Silakan. Baik, itu jawaban tadi dari saudari Lesti Oktavia Pursalin. Kepada teman-teman forum yang ingin menanggapi, saya persilakan. Andi Nuril Shena. Ya sedikit saya sebenarnya kurang mengerti dengan jawaban dari saudara Asti, karena kan pertanyaan dari saudara Farah itu bilang mengapa materi dari yang kalian dipaparkan di materi itu di PPT itu bertolak belakang. Ada yang apa namanya pertanyaan hiperaktif, ada yang kurang bergerak, kurang aktif. Sedangkan kalau ADHD di top bilang anak ini hiperaktif. Gejala karakteristiknya umumnya ADHD dan bilang tadi hiperaktif, tapi kenapa ada karakteristik yang bilang kalau anak ADHD itu tidak aktif? Apakah memang misalnya kayak satu orang ADHD-nya hiperaktif nih, yang satunya lagi ADHD-nya itu yang tidak aktif? Siapa Baik, terima kasih saudari Andi Nur Elshana dan saudari Farah. Saya persilakan saudari Nur Fadila untuk menanggapi. Tadi dibilang kenapa itu anak ADHD. Tadi dibilang kan di kelompok kami tuh menjelaskan secara umumnya kalau anak ADHD itu yang hiperaktif toh. Begini, kan di sini tadi banyak gejala disebutkan. Tidak semua itu anak mempunyai semua gejala, pasti kayak beberapanya Ada mungkin yang kayak dia pernahkah juga pernahkah juga turun lapangan di sekolah Pira, di situ ada anak ADHD. Ini anak ADHD tidak hiperaktif cuman dia perubahan emosinya. Jadi kenapa dia juga ambil kriterianya Castellanos, karena sudah tadi dijelaskan sama saudari Asti kalau kita ambil itu karena di situ ada perubahan emosi dan lain-lain. Dan sesuai dengan PPT yang gejala-gejalanya yang di atas disebut, cuma satu saya bertolak belakang. Tidak bisa juga simpulkan bilang anak ADHD itu pasti hiperaktif semua. Kalau mau simpulkan begitu, pasti harus juga lihat toh, harus dikasih contoh. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, itu jawaban dari saudari Nur Fadila. Kepada teman-teman forum yang lain yang masih mau menanggapi. Izin moderator. Iya Kak Reski, saya persilakan. Kalau kan tadi yang ditanyakan ada teori penelitian yang bertolak belakang toh tentang kenapa dia katakan anak ADHD ini tidak aktif. Nah, merujuk kan ini materi juga pernah saya ambil sama Sidik sama Vita di psikologi pendidikan, psikologi ABK tentang psikologi autis dan ADHD. Di situ dijelaskan tentang klasifikasi ADHD. ADHD itu ada 3 klasifikasi. Ada ADHD yang cuma gangguan pemusatan perhatiannya saja, yang hiperaktifnya saja. Ada ADHD yang cuman perilaku impulsifnya saja, tidak hiperaktif. Perilaku impulsif itu perilaku yang mereka lakukan tapi tidak dipikirkan resikonya. Kayak mereka yang narkoba itu mereka tidak bisa tahan melakukan narkoba itu, tapi mereka tidak pikirkan konsekuensinya, itu namanya perilaku impulsif. Terus ADHD dengan kombinasi perilaku impulsif dan hiperaktif. Jadi kalau ditanyakan kenapa ada penelitian yang mengutip bahwa ADHD tidak aktif, ya karena memang ada klasifikasi yang merujuk pada jenis ADHD yang bukan pusat atau patokannya pada hiperaktivitasnya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Pak Reski. Bagaimana teman-teman yang lain, masih ada yang mau menanggapi? Mungkin sudah mengungkapkan alasan tidak ada yang menanggapi. Kepada saudari Farah bagaimana? diklasifikasikan ada 3 tadi yang disebutkan Reski. Terus kita tidak bisa mencap anak ADHD itu memiliki semua gejala. Baik, terima kasih kepada saudari Farah. Kelompoknya Pak sudah. Belum ditutup. Dan kelompok ketutup ini tutup Satu kali kan panel B. Karena sudah diserahkan ke Pak Andri, harus kesimpulan dari kelompok Oke, baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah bahwasannya ADHD diketahui sebagai sebuah gangguan yang menghambat perkembangan otak seseorang. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang dengan ADHD mempunyai struktur otak yang berbeda.
struktur otak yang berbeda merupakan pemicu gejala pada ADHD itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.